Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula quwata illa billah mabadah. Di sini kami akan menyampaikan kisi-kisi soal asesmen sumatif semester akhir tahun 2022 tahun 2023. Seperti itu pelajaran bahasa Arab, program IPA, IPS dan agama. Ya, di sini bisa dilihat, anak-anak melihat yang pertama adalah materi pokok al-hayatu yaumiyah. Kemudian yang kedua al-hiwayatu, yang ketiga at-tu'am wasyirab. Jadi ada 3 materi yang anak-anak harus cermati, harus dipelajari seperti itu. Ya. Sebagaimana sudah diajarkan bahwa materi al-hayatu yaumiyah itu merupakan pemahaman fungsi ya, soal struktur teks dan unsur kebahasaan, bunyi kata, makna kata dan teks yang berkaitan dengan tema al-hayatu yaumiyah. Ya. Yang pertama, ini bisa dilihat menjelaskan isi dan bacaan dan menerapkan macam-macam sholat wajib. Indikatornya itu ya. Jadi ada pilihan ganda, kemudian ada isai. Ya. Jadi soalnya nanti itu 45. Dengarkan soalnya 45. Yang 40 itu adalah pilihan ganda, yang 5 adalah isai. Jadi ada isai, ada pilihan ganda, jumlahnya 45 ya. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan arti kata. Jadi anak-anak harus belajar mufradat, kata-kata sulit ya, yang dulu udah pernah dihafalkan juga ya. Itu loh. Pokoknya di situ ada mufradat, materi al-hayatu yaumiyah dipelajari. Ya. Banyak sekali itu materi mufradatnya. Makanya anak-anak harus rajin buka buku LKS, kemudian dipelajari satu persatu. Kuncinya sangat mudah, belajar dan belajar. Kalau belajar pasti bisa. Kemudian yang ketiga, melengkapi kata kalimat yang masih kosong. Ya, ini di pilihan ganda dan juga isai. Jadi ada kalimat, kemudian mengisi di situ. Mengisinya tinggal diisi aja, tinggal milih ya. Tinggal milih. Baik itu memilih huruf jar, berarti ya milih fi min ila an ala fi pilih seperti itu, ataupun pilih yang lainnya ya. Kemudian menjelaskan kata bergaris bawah. Jadi di situ nanti ada kata yang bergaris bawah. Jadi dalam kalimat itu soal ada kata yang bergaris bawah, itu maknanya apa ataupun hubungannya apa. Jadi tinggal pilih saja. Kemudian menerangkan kata menjadi kalimat seperti itu. Di katanya menjadi kalimat. Kemudian selanjutnya adalah menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ini udah biasa menerjemahkan Arab Indonesia, Indonesia Arab seperti itu. Makanya yang terpenting adalah anak-anak belajar dengan baik seperti itu materi tentang al-hayatu yaumiyah, yaitu materi yang pertama. Dengarkan ya, materi yang pertama al-hayatu yaumiyah. Untuk materi pokok yang kedua adalah al-hiwayatu, hobi-hobi.
Ya, dengan kompetensi dasar adalah menerapkan kaidah tentang bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal adawatul istifham dalam teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema al-hiwayatu. Al-hiwayatu adalah artinya hobi. Sebagaimana anak-anak bikin video itu hobi-hobi anak-anak semua, hobi ayah, hobi ibu, hobi adik atau kakak, hobi keluarga ya. Yang terpenting adalah dihafalkan. Ya. Hobi melukis ar-rasmu, hobi menulis kitabah, hobi sepak bola, kuratul qadam, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali diterangkan di LKS itu materi tentang al-hiwayatu. Ya. Nanti di sini itu yang pertama menjelaskan sebuah gambar. Jadi ada gambar. Gambar itu sedang apa? Sedang bermain sepak bola ataupun sedang bermain tenis meja ataupun gambarnya itu sedang melukis, ya berarti apa? Bahasa Arabnya apa? Seperti itu. Kudu tahu seperti itu. Yang kedua, mendeskripsikan jenis hobi. Nah ini hobinya itu harus dihafalkan. Karena kalau nggak dihafalkan tidak bisa. Bahasa Arab itu harus dihafalkan dan juga harus melatih menulis. Harus benar-benar melatih menulis. Ya Quratus Salas itu tulisannya seperti apa, Quratul Qadam tulisannya seperti apa, harus jelas ya. Salah penulisan saja itu makna dan arti sudah berbeda seperti itu. Kemudian ini di dalam isai itu loh, mendeskripsikan jenis hobi. Itu bisa dilihat di gambar di sini yang materi tentang al-hiwayatu. Kemudian mendeskripsikan dalam bentuk kalimat, ya pilihan ganda, isian singkat seperti itu. Makanya kan di sini itu ada 3 soal. Yang pertama adalah pilihan ganda, yang kedua isian soal, isian singkat, yang ketiga adalah isai. Jadi ada 3 bentuk soal yang nanti anak-anak bisa mengikutinya. Yang pertama pilihan ganda, memilih A, B, C, D. Nah kemudian mengisi isian singkat, titik-titik seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah isai. Isai adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ini yang terakhir di bab hiwayah ini, yaitu mengungkap kalimat yang kosong, melengkapi kalimat yang kosong. Kalimat yang kosong dilengkapi seperti itu ya, baik pilihan ganda, isian singkat maupun isai. Yang terpenting adalah anak-anak belajar dan belajar. Yang materi kedua adalah tentang al-hiwayatu hobi. Makanya ayo belajar, buka buku dan dihafalkan. Untuk materi yang ketiga adalah at-ta'am wa syirab, makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Dengan kompetensi dasar mengevaluasi teks bahasa Arab yang berkaitan dengan at-ta'am wa syirab. Kemudian memperhatikan bentuk, makna, fungsi dari susunan gramatikal, dzaraf zaman dan dzaraf makan. Kan sudah diterangkan tentang dzaraf zaman dan dzaraf makan. Dzaraf yang menunjukkan tempat itu namanya dzaraf makan, dan dzaraf yang menunjukkan zaman atau waktu yaitu dzaraf zaman ya. Yang terpenting buka bukunya, pelajari dan pelajari. Ini yang pertama, mendeskripsikan sebuah arti kata. Makanya di situ di bab at-ta'am dan syirab itu ada kosakata, dipelajari
ya kosakatanya ya to'am wasyirab, makanan dan minuman. Di situ pun ada ya anggota tubuh kita butuh 5 unsur, ada karbohidrat, vitamin, kemudian mineral ya dan lain sebagainya. Di situ ada 5 itu ya. Makanya yang terpenting adalah dibaca, hafalkan dan ditulis, belajar menulis ya. Ya, contohnya keju itu bahasa Arabnya apa? Minuman, umpamanya susu itu apa? Kemudian teh dan susu itu apa? Kemudian ada lagi di situ kurma, ada lagi beras, ada lagi gandum, ada lagi jagung. Itu bahasa Arabnya apa? Gandum, jagung itu bahasa Arabnya. Kemudian telur, ikan, kemudian ayam itu bahasa Arabnya apa? Dihafalkan karena ini bentuknya adalah bentuk arti sebuah kata. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan gambar. Gambarnya apa? Jus apel, jus anggur, jus jeruk. Nah, itu harus dihafalkan anak-anak. Ditulis ya. Jus jeruk itu apa? Itu gambarnya jus jeruk ya. Berarti bahasa Arabnya jus jeruk apa? Kemudian menjelaskan kata keterangan. Ini isai. Makanya di dalam isai itu ada menerjemahkan Indonesia dan mengindonesiakan Arab seperti itu ya. Di dalam bab 3 ini, materi 3 ini atau wasyirab, anak-anak harus belajar membuat kalimat yang ada dzaraf makannya atau kalimat yang ada dzaraf zamannya. Ya, ini belajar dzaraf zaman dan dzaraf makan. Belajar dibuka gimana caranya membuat kalimat yang ada dzaraf zaman dan dzaraf makan. Paham ya? Latihan menulis, latihan bikin kalimat yang ada dzaraf zaman, dzaraf makan. Kemudian pada bab 2 yaitu al-hiwayah itu anak-anak juga belajar ada watul istifham, perkataan pertanyaan. Ada tanya man, ma, limada, kaifa. Ya, itu di situ kan udah dijelaskan tentang tata cara penggunaan kata untuk bertanya. Man siapa, aina di mana, kaifa bagaimana, ya ma apa, mada apa dan sebagainya. Yang terpenting adalah anak-anak belajar dengan giat, belajar dan belajar. Sekian, assalamualaikum.